Halo cuy, welcome back to my channel. Cek kayak kecil-kecil gede aja gua. Oke, sebagai pecinta film dengan genre gori-gori kanibalistik semacam Wrong Turn Universe, saya yakin sebagian dari kalian udah nonton film The Hills Have Eyes. Well, jika kalian yang belum tahu, sama sekali The Hills Have Eyes adalah sebuah film yang dirilis pada tahun 1977 yang ditulis dan didirektori oleh Wes Craven. Secara singkat, film ini berkisah tentang sebuah keluarga yang menjadi korban kekejaman keluarga kanibal saat mobil yang mereka kendarai mogok dan terdampar di gurun Nevada. Film ini juga beberapa kali di-remake, meski yang pertama tetap selalu yang paling sukses dan ikonik. Oke, langsung saja ke pembahasan videonya. Ketika mendengar sebuah film horor dengan tagline dalam tanda petik diangkat dari kisah nyata, secara refleks itu membuat tetangga saya merinding ketakutan, termasuk saya. Tidak peduli kapan dan di mana kisah nyata itu terjadi, mulai dari ketika film cilok hingga generasi TikTok. Kisah nyata memang selalu lebih ngeri dan relatable. Ya tapi saya gak bilang semua orang relatable pada Firaun loh. So, film The Hills Have Eyes ini konon juga diangkat dari kisah nyata. Kisah ini terjadi di Skotlandia pada tahun 1600-an, yang mana penulis sekaligus direktur film ini yang bernama Wes Craven pernah menjelaskan pada tahun 2006 tentang bagaimana dia mendapat inspirasi di film ini. Dia bilang, "Saya mendapat inspirasi ini ketika saya membaca salah satu artikel yang saya temukan di New York Library tentang Shawnee Bean Family. Jadi sekira tahun 1600-an di Skotlandia ada sebuah jalan yang menghubungkan Skotlandia dengan Inggris yang melalui English Channel terdekat laut, dan orang-orang pada saat itu ketakutan karena banyak sekali orang-orang menghilang di jalur tersebut. Mulanya sepasang pasutri diserang oleh orang-orang hutan dan suaminya berhasil kabur. Lalu melaporlah dia pada polisi atau pengadilan di kerajaan dan dikirimkanlah pasukan kerajaan sebanyak 400 orang untuk menemukan para kanibal yang suka memangsa manusia." jadi siapa itu Shawnee Bean Family? Oke, kita flashback dulu ke tahun 1600-an ya. Ketika bangsa Inggris jauh sebelum ini, khususnya yang tinggal di dekat pesisir, selalu berdoa agar bangsa Viking yang sangar agar tidak menjarah tempat tinggal mereka, bangsa Skotlandia pada tahun 1600-an memiliki balada tersendiri untuk Shawnee Bean, yang mana balada tersebut berbunyi, "Jangan pergi ke Galloway. Shawnee Bean menunggumu di sana. Shawnee Bean, Shawnee Bean. Berhati-hatilah, jaga dirimu. Shawnee Bean, Shawnee Bean. Jangan biarkan ia merobohkan kudamu. Shawnee Bean." Oke, sebelumnya disclaimer dulu ya, ini tuh nama-namanya dalam bahasa Skotlandia, jadi jika ada pelafalan yang salah, saya mohon maaf ya. Shawnee Bean lahir di East Lothian, sebuah kota pertanian beberapa mil dari Edinburgh, Skotlandia. Ayahnya adalah seorang pemotong rumput dan penggali parit. Entah bagaimana, ketika Shawnee Bean hendak melakukan pekerjaan yang sama seperti ayahnya atau mengikuti jejak ayahnya, ia berakhir bersama seorang perempuan dari Lothian bernama Agnes, yang dikenal memiliki pengaruh buruk. Mereka berdua akhirnya jadi duo sejoli, lalu melarikan diri bersama-sama. Untuk bertahan saat dalam pelarian, duo sejoli tersebut merampok sana-sini, serta membabat habis siapapun yang berusaha menghalangi jalan mereka. Menurut beberapa info yang ditransfer dari sungut ke sungut, Shawnee Bean mencicipi daging manusia untuk pertama kalinya saat perampokan. Kala itu, duo sejoli tersebut sangat kelaparan, dan si Agnes sebagai belahan jiwanya menyarankan Shawnee Bean untuk melakukan itu. Ya, daripada mati kelaparan, mending makan daging manusia. Setelah itu, duo sejoli itu tidak hanya merampok harta benda aja, tapi mendapat bonus tambahan dari para korban, yaitu tubuh dan daging mereka untuk dimakan. Pada titik ini, mereka udah kecanduan dengan kenikmatan daging manusia. Seperti kalian para manusia normal ketika mencium semerbak wangi rendang saat lewat depan padang. Berbulan-bulan mereka berpergian, sembunyi sana, sembunyi sini. Shawnee Bean dan Agnes memutuskan untuk menetap di kota Ayrshire Selatan, dekat Ballantrae, Galloway, Skotlandia. Saat itu mereka duduk di tepi pantai menghadap ke laut. Ketika permukaan air surut, mereka melihat sebuah gua. Tiba air mulai naik lagi, gua tersebut menghilang. Mereka pun sadar bahwa gua tersebut sangat perfect sekali untuk spot mereka tinggal, karena tidak banyak orang akan ngeh ada gua di sana. Agnes dan Shawnee Bean selama tinggal di gua tersebut akhirnya memiliki anak, 8 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Mereka berburu manusia semakin intens dan giat.
Selama 28 tahun, keturunan-keturunan Sauni Bin mulai dari anak cucu hingga uyut, keluarga mereka itu beranak dan berkembang biak dari hasil perkawinan sedarah alias perkawinan incest. Mereka hidup terisolasi dalam gua. Tidak ada orang yang tahu bahwa keluarga Sauni bahkan eksis di muka bumi ini gitu. Jika kalian tahu tentang film-film Wrong Turn serta beberapa korban dari radiasi nuklir atau kayak kecacatan bayi karena zat beracun yang dijatuhkan di Vietnam, nah, kecacatan genetik yang hampir serupa akan terjadi jika manusia melakukan perkawinan sedarah. Namun bukan otomatis mereka yang incest jadi kanibal ya, enggak gitu. Namun bahkan sampai saat ini ada kok beberapa keluarga yang melakukan perkawinan sedarah. Lihat aja di YouTube itu di daerah Virginia, Amerika Serikat. Mereka cacat secara fisik dan ada juga yang secara mental, tetapi mereka semua baik kok. Enggak kanibal gitu. Namun di sini saya juga tidak menyarankan perkawinan incest sih. Back to keluarga Sauni Bin, berpuluh-puluh tahun keturunannya terisolasi di gua, semakin hauslah mereka pada darah dan daging manusia. Mereka berburu di Galloway, tidak jauh dari gua tempat mereka tinggal. Biasanya, malam hari adalah waktu yang pas bagi mereka untuk berburu manusia. Tak pandang bulu, siapapun mereka babat kalau lewat jalur atau area tempat mereka berburu. Dan otomatis orang-orang tersebut akan berakhir di dalam lambung keluarga kanibal tersebut. Sampai akhirnya pada suatu malam, sepasang suami istri melakukan perjalanan pulang setelah menghadiri sebuah pameran. Mereka pulang dengan menunggangi kudanya masing-masing. Saat melalui jalur Galloway, tiba-tiba mereka diserang oleh keluarga kanibal, baik itu pria dan wanita, dengan bersenjatakan pedang dan pistol. Sang istri dan kudanya berhasil ditangkap oleh keluarga kanibal tersebut lalu diseret ke hutan menuju gua. Suami korban kesal dan murka dan berhasil melumpuhkan beberapa kanibal tersebut. Ia berusaha mengejar istrinya, namun mereka menghilang bak di telan bumi, serta hanya menyisakan ceceran darah dan patungan tubuh sang istri alias korban. Suami korban yang selamat berhasil pulang. Tentunya dengan kondisi marah dan kesal, ia pun mengadukan semua itu pada Raja James VI. Lalu tidak lama setelah itu, pasukan kerajaan mengutus 400 orang prajurit untuk mencari para kanibal tersebut. Dengan menggunakan seekor anjing pemburu, para pasukan ekspedisi kerajaan menemukan pintu masuk gua yang tersembunyi. Para prajurit masuk melalui sebuah lorong zigzag yang di dindingnya dipenuhi kerangka manusia. Tidak lama kemudian, mereka menemukan keluarga kanibal sedang berpesta ria memakan daging korban. Bahkan anak-anak dari para kanibal tersebut bermain dengan sisa-sisa mayat, dikelilingi lengan, kaki, kepala, dan anggota tubuh lainnya. Bahkan ada pernak-pernik yang dibuat dari sisa kerangka manusia. Pada akhirnya keluarga kanibal tersebut semuanya dihukum di Edinburgh. Mereka semua disiksa dan digantung sebelum dieksekusi mati. Itulah salah satu kisah yang menjadi inspirasi untuk film The Hills Have Eyes. Meski film ini menjadi headline karena tagline diambil dari kisah nyata, beberapa sejarawan justru meragukan kisah Sauni Bin ini sebagai sejarah yang benar-benar terjadi. Mereka mengkategorikan Sauni Bin sebagai legenda atau folklore karena kurangnya bukti sejarah. So, sejarah itu selalu berbicara tentang bukti yang faktual. Jika tidak ada, yaitu hanya cerita rakyat. Memang betul bahwa gua yang dipercayai sebagai tempat mereka tinggal itu benar-benar ada sampai saat ini. Tetapi tidak ada satupun bukti yang mengarah bahwa dulu itu pernah ada praktik kanibalisme yang terjadi dalam gua tersebut. Dan adapun beberapa orang bilang cerita Sauni Bin itu hanya dibuat-buat untuk kepentingan politik pada saat itu. Oke, jadi terlepas dari kontroversi tentang Sauni Bin sebagai legenda atau sejarah, ini tidak akan mengurangi rasa mengerikan saya tentang Sauni Bin dan film The Hills Have Eyes. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian semua terhibur. Subscribe jika kalian suka konten-konten seperti ini. Jika tidak, ya jangan merasa terpaksa. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye.